Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlisa Dwi Handayani. Saya merupakan mahasiswi yang berkuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai kisah sebuah perjanjian pada masa silam dan bagaimana proses terbelahnya Jawa menjadi dua. Mari kita simak baik-baik cerita selengkapnya. Perjanjian Kianti. Perjanjian Kianti merupakan hasil kesepakatan pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III, pihak VOC, dan Pangeran Mangkubumi. Sedangkan Pangeran Sambernyawa tidak ikut serta dalam penandatanganan perjanjian tersebut. Demi keuntungan pribadinya, Pangeran Mangkubumi memutar haluan, menyeberang dari kelompok pemberontak, lalu bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan untuk memerangi kelompok pemberontak, yaitu kelompok Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 ini menandakan berakhirnya Kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Kianti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti, yang sekarang ini menjadi Duku Kerten, Desa Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah sebelah timur dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan berkedudukan tetap di Surakarta. Sementara itu, wilayah di sebelah barat, yang merupakan daerah asli Mataram, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi. Ia sekaligus diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai wilayah itu jika diperlukan. Nicholas Harting merupakan seorang gubernur VOC di Jawa Utara. Pada tanggal 10 September 1754, beliau datang dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan berlangsung pada tanggal 22 September 1754. Pada keesokan harinya, perundingan diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo. Sedangkan Harting didampingi oleh Breton, Kapten Dongkel, dan Sekretaris Fokas. Ahli juru bahasa dalam perundingan ini adalah Pendeta Bastani. Pada pembicaraan yang pertama mengenai pembagian Mataram, Harting menyatakan keberatan karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kesultanan. Lalu, Mangkubumi menyatakan bahwa di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Dan setelah itu, Harting menawarkan Mataram yang di sebelah timur yang ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan ini berjalan kurang lancar karena terdapat keraguan di antara mereka. Akhirnya, setelah mengucap sumpah untuk tidak melanggar janji, perundingan ini berjalan kembali lancar. Harting mengusulkan agar Mangkubumi melepas gelarnya sebagai Sunan dan menentukan wilayah atau daerah mana saja yang akan dikuasai oleh beliau. Mangkubumi keberatan akan usul tersebut karena sudah 5 tahun ia diakui oleh rakyat sebagai Sunan, yaitu tepat setelah Pakubuwono II wafat di daerah Kabenaran. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Kerajaan Mataram bersamaan dengan VOC yang melantik Adipati Anom sebagai Pakubuwono III. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan di daerah pantai utara di Jawa yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai VOC. Dan sebagai ganti rugi atas bentuk penguasaan Pantura di Jawa, VOC akan memberikan setengah bentuk bagiannya kepada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran juga memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman ini diumumkan oleh Pakubuwono III pada tanggal 4 November pada tahun yang sama. Pakubuwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Nizal atas persetujuan beliau terhadap perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Nampaknya, badai belum berlalu, perjanjian Kianti belum mengakhiri kerusuhan, karena Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said tidak turut serta. Mengapa dalam perjanjian Kianti Pangeran Sambernyawa tidak turut serta? Dalam perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa adalah rivalitas bagi Pangeran Mangkubumi untuk menjadi penguasa nomor 1 di Mataram. Perjanjian Kianti merupakan persekongkolan untuk menghancurkan pemberontak.
Berhubung pemberontak Mangkubumi sudah bertobat, dan bersama VOC, juga Pakubuwono III bersekutu kembali untuk tujuan yang sama, mematahkan dan menumpaskan pemberontak. Pemberontak yang dimaksud dalam persekutuan dalam perjanjian Giyanti ini adalah Pangeran Sambernyawa sendiri. Sebagai pemimpin pemberontakan, Pangeran Sambernyawa dinyatakan sebagai musuh bersama. Disinilah perjanjian Giyanti terjadi bukannya tanpa sebab. Sebab yang utama adalah penyeberangan Pangeran Mangkubumi dari memberontak menjadi sekutu VOC dan Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa tidak kompak dalam menghadapi sekutu VOC. Keduanya berselisih dan puncak perselisihannya itu mengemuka dengan menyeberangnya Pangeran Mangkubumi ke pihak lawan atau VOC. Penyeberangan itu dilakukan karena kekuatan bersenjata Pangeran Mangkubumi mengalami kekalahan yang sangat telak, dan Pangeran Mangkubumi tidak ingin kehilangan kekuasaannya atas kekuatan bersenjatanya. VOC melihat bahwa Pangeran Mangkubumi tidak bakal menyeberang ke pihaknya kalau tidak mau mengalami kekalahan dalam perselisihan itu. Dengan bersama-sama Company VOC, maka musuh Pangeran Mangkubumi bukan lagi pihak VOC, Company, ataupun Belanda, melainkan musuhnya sendiri yaitu Pangeran Sambernyawa. Demikian cerita sejarah tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa menjadi dua. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.